Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 mengenai manfaat energi. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mengapa harus menghemat kertas? Ketika diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar, bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Kemudian, di sekelilingmu, amatilah dan tuliskanlah manfaat kertas yang kamu ketahui sehari-hari. Yang pertama, itu untuk menulis, kedua, kerajinan kertas, dan ketiga, yaitu menggambar. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Tidak setuju, karena hal itu sangat boros kertas. Ya, karena pemborosan kertas menyebabkan semakin banyaknya kayu yang ditebang. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakannya hanya untuk benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Kemudian, tuliskan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak yang pertama itu ada hak mendapatkan kertas yang layak dan baik, kedua hak mendapatkan jumlah kertas yang cukup. Kemudian untuk kewajiban, yang pertama menghemat kertas sesuai kebutuhan, kedua membuang sampah kertas pada tempatnya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tetapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah untuk menghemat kertas. Salah satu cara lain menghemat kertas adalah menggunakan kertas bekas untuk menjadi media belajar. Nah, sekarang kamu menggunakan selembar kertas bekas digunakan untuk media pembelajaran. Kemudian ikuti instruksi seperti berikut ini. Silahkan anak-anak mengikuti instruksi yang ada di layar tersebut. Maka akan menjadi seperti berikut ini, gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu adalah tulislah nilai yang sama panjang dengan 1. Di sini itu ada 2/2, 3/3 hingga 10/10. Perhatikan pecahan setengah, pecahan apa yang sama panjang dengan setengah, yaitu ada 1/4. 1/4 itu sama dengan 2/4. 1/6, 1/6, 1/6 itu sama dengan 3/6. Ingat, penjumlahan dua pecahan dengan penyebut sama, ini kan penyebut sama 4. Maka yang dijumlahkan yaitu pembilangnya saja. Saatnya untuk 1/8 yaitu ada 4/8 dan 1/10 itu ada 5/10. Untuk 1/12 itu ada 6/12. Selanjutnya, pecahan yang panjangnya sama tadi juga bisa disebut dengan pecahan senilai. Pecahan senilai untuk 1/2 itu sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 atau 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Temukan pecahan senilai dengan 1/4. Ada 2/8, 13/12, 4/12, 5/20, dan 6/24. Tuliskanlah hasil temuanmu pada tabel berikut ini, kemudian ditulis pada tabel ini. Selanjutnya, perhatikan tiap-tiap kesamaan, misalkan 1/2 sama dengan 2/4 atau 1/3 sama dengan 2/6. Bagaimana hubungan antara pembilang dan penyebut pada pecahan senilai? Pecahan senilai artinya pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama. Untuk mendapatkan pecahan senilai, kita bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Untuk menemukan pecahan senilai, kamu bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 1/2 sama dengan 1/2 dikali 2/2 hasilnya adalah 2/4. Dan 2/4 sama dengan 2/4 dibagi 2/2 hasilnya sama dengan 1/2. Apakah bilangan bulat untuk pembagi dan pengalih pada pecahan senilai bisa bilangan 0? Jawabannya tidak bisa. Jadi kesimpulannya, jika bilangan dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Sedangkan jika bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Kemudian Ibu akan memberikan tugas, kerjakan buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 66. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.